Bang Nak sebagai Praktisi praktisi hukum. hukum menilai case-nya Indramayu ini pembunuhan satu keluarga di Pauman ini seperti apa sih? Mungkin Bang. Ya pertama-tama saya turut berduka dulu ya. Ini kasus sudah begitu lama dan proses kan sudah masuk di pengadilan. Tentunya kalau ketika masuk ke pengadilan, hakim ada sebagai wasit. Dan ini kan ada penasihat hukumnya, ada juga jaksa penuntut umum. Biarkan semua alat buktinya dibuka di sana. Dan hakim itu sekarang sesuai undang-undang KUHP terbaru, KUHP 2025, bahwa hakim adalah salah satu alat bukti. Pengamatan hakim adalah salah satu alat bukti. Jadi disitulah nanti hakim melihat mana yang menurut hakim bersalah, mana yang tidak, mana yang dikondisikan, mana yang jadi figur, supaya kasus ini harus terang benderang dan jangan sampai salah hukum orang. Dalam pidana itu jangan sampai salah hukum orang, tetapi harus menghukum orang yang benar-benar dinyatakan secara sah bersalah berdasarkan semua alat bukti yang dihadirkan oleh pihak kepolisian, di situ tentunya jaksa penuntut umum. Tapi menariknya sekarang masyarakat menilai bahwa keterangan dari kesaksian Prio ini justru membuka tabir misteri pembunuhan satu keluarga. Mungkin menurut Abang sendiri seperti apa sih Makanya dengan saya bilang masyarakat sekarang sudah cerdas, semua akan melihat karena sidang kan secara lain. ya. Semua orang boleh berpendapat, tapi kembali lagi bahwa kita harus percaya kepada sidang yang ada di pengadilan, bahwa di situ semua akan dibawa termasuk saksi, termasuk keterangan dari para terdakwa, alat bukti yang lain. Bahkan sekarang undang-undang terbaru bahwa hakim itu, pengamatan hakim adalah sebagai alat bukti. Jadi hakim akan menilai apakah keterangan mereka itu jujur atau tidak. Bahkan ada muncul figur-figur yang sebenarnya tidak berada di TKP. Bahkan mereka ada pemberian keterangan palsu di muka sidang, dan itu keterangan palsu di depan hakim itu ancamannya sampai 7 tahun sampai 9 tahun. Jadi ini muncul lagi ancaman hukuman yang baru bagi yang memberikan keterangan palsu, berbohong di persidangan. Berarti bisa dikatakan keterangan Prio ini yang sudah diubah sama dia membuka yang dianggap membuka tabir ini belum tentu bisa menjadi patokan ya Bang. Kalau dia membuka baru kali ini, tentunya kan harus omongan harus bisa dibuktikan. Karena ketika dia memutarbalikkan fakta, kembali lagi berubah lagi, ini kan juga hakimnya akan menilai apakah apa yang disampaikan itu memang jujur atau tidak. Faktanya kan dari awal tidak ada kejujuran. Maka jangan pernah percaya kepada tersangka. Yang ada polisi harus percaya kepada alat bukti yang dihadirkan. Bahkan juga jaksa penuntut umum itu kan memegang bukti dan alat bukti serta menghadirkan saksi. Dan disitulah hakim yang punya peran sebagai orang yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang bersalah siapa tidak berdasarkan semua alat bukti yang dihadirkan. Bahkan hakim hari ini juga sebagai pengamatan hakim sebagai alat bukti. Pengamatan hakim dalam artian di sini keyakinan hakim ketika memang mereka berdua bersalah itu bisa menjadi acuan juga Bang. Dan ancaman hukumannya bisa bertambah karena memberikan keterangan palsu di depan muka persidangan itu kan juga menambah hukuman, bukan mengurangi. Justru kalau orang dia bertikat baik, jujur, tidak menghambat proses, dia kan bisa dapat hukuman. Bang, ini kan Prio sedang mengajukan JC Bang, Justice Collaboration di kondisi yang sudah ini udah mepet nih Bang, udah setelah diubah dia mau jadi JC. Menurut pandangan Abang secara hukum nih Bang? Kalau warga Indonesia mengajukan apa saja kan itu tidak boleh dilarang. Tapi disetujui atau tidak tergantung daripada majelis hakim. Masa sudah sampai segini baru ajukan JC. Tapi nggak apa-apa. Semua orang boleh berjuang untuk menentukan nasibnya. Tapi kembali lagi bahwa pengadilan di Republik ini kita harus percaya juga dong sebagai masyarakat kepada penegak hukum. Kalau kita tidak percaya pengadilan lagi, lalu apa sih yang kita mau percaya? Keterangan tersangka itu nggak bisa dipercaya. Makanya dalam proses kepolisian, di dalam keterangan tersangka itu nilainya 0. Polisi harus mencari lagi keterangan-keterangan yang lain dari saksi-saksi, dari alat bukti yang dihadirkan, bahkan juga dari bukti-bukti petunjuk yang ada, bahkan dari CCTV, dari rekaman, dari segala macam. Dan itu sudah jadi alat bukti loh. Dulu alat bukti hanya 5, sekarang sudah 9. Artinya memperkuat posisi si korban dan juga tersangka. Kalau kamu berbohong di satu alat yang lain kan bisa masih ada untuk menjerat yang bersangkutan. Tapi bisa berpengaruh ke kondisi nanti putusan nggak sih Bang? Karena kan awalnya Prio ini kan sempat tidak berkata jujur, namun di BAP selanjutnya membuka tabir ini sendiri. Artinya bisa sedikit meringankan atau justru malah Justru seperti kalau menurut saya dari awal dia tidak jujur. Dan ketidakjujuran harus diuji dulu. Apakah keterangan baru ini benar atau dia ada atau muncul lagi figur baru ini. Karena mereka selalu munculkan figur yang tidak ada dalam konstelasi kasus yang sangat menghebohkan. Nah, bicara soal figur kan sosok Amanyani kan dicari-cari. Artinya memang dari awal sosok Amanyani ini ikut terlibat. Artinya gimana Bang? Artinya sampai KDM pun memberi sayembara untuk mencari Amanyani Sebenarnya sendiri. kalian berikan sayembara itu menurut saya itu wajar sebagai kepala daerah. Dan itu kan warganya. Jadi wajar dong
Satu, dia sayembara itu supaya diketemukan orang ini dalam keadaan hidup. Karena orang itu harus memberikan keterangan di pihak kepolisian karena dibutuhkan. Yang berikut sayembara itu jangan sampai juga nanti ada keterangan palsu lalu dikasih duitnya karena uangnya begitu besar. Dan juga di budaya kita juga boleh, bukan hanya polisi yang mencari orang, masyarakat pun boleh dimintai keterangan atau memberikan masukan informasi. Karena kadang masyarakat kita kalau dikasih duit dia nggak mau kasih informasi, dia diam aja, dipikirnya nanti besok saya diperiksa tiap hari, transportasi dan lain sebagainya. Bagian KEDM melakukan ini adalah bagian dari tugas pemerintah yang melindungi masyarakat. Jadi dia mau supaya masyarakatnya ini bisa diketemukan dalam keadaan hidup dan bisa bertanggung jawab memberikan keterangan yang jujur di depan penyidik. Oke. Bang, mungkin dari point of view Agung sendiri sebagai pakar hukum, muaranya kan seperti apa sih? Apakah keduanya akan memang nanti dihukum berat sampai mungkin hukuman mati ataupun nanti dilempar ke Nusa Kambangan atau seperti apa untuk Ini kan kedua-duanya? pembunuhan berencana, hukumannya ya hukuman mati. Paling rendah itu seumur hidup. Jadi memang ini bukan hukuman biasa karena menghilangkan nyawa bukan 1-2 orang dan itu ada pasalnya, pasal ada unsur perencanaan. Berarti kan ancaman hukumannya kalian sudah tahu sendiri. Nah kita supaya ini jujur kalau masalah nyawa orang, masa depan orang, semuanya harus transparan, semuanya harus jelas. Jangan sampai kembali lagi salah menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau menghukum orang yang benar-benar melakukan tindak kejahatan, kalau tidak jangan. Karena orang selalu bilang apa? Lebih baik membebaskan 1000 orang tahanan daripada kita membebaskan 1 orang pelaku kejahatan. Ini yang harus dilakukan. Kalau memang KDM membantu pihak kepolisian dalam hal memberikan sayembara untuk menemukan seorang yang dianggap sangat penting figur ini, saya rasa itu luar biasa dan ini juga harus jadi contoh buat orang lain, termasuk budaya kita. Jadi apa yang dilakukan KDM tidak menyangkut korupsi, tidak menghamburkan uang negara, tapi karena keterangan dari warganya sangat penting sehingga dia berani untuk melakukan sayembara. Oke, penegasan aja. Berarti Abang setuju ya kalau memang 340 undang-undang lama atau 459 undang-undang baru itu adalah hukuman mati untuk Atau pembunuhan berencana dengan bukan satu korbannya ya jelas ancaman hukuman mati paling rendah seumur hidup. Oke? siap.